Hai, selamat datang di Basic Math Channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semua merasakan manfaat dari channel ini. Let's go! Hai, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang vektor di ruang atau R3. Nah, teman-teman, di sini bedanya dengan vektor di bidang. Vektor di bidang itu mempunyai dua komponen, yaitu X dan Y saja. Sedangkan pada vektor ruang mempunyai tiga komponen, yaitu X, Y, dan Z. Nah, adapun cara-caranya yang kita gunakan atau rumus yang kita gunakan itu hampir sama teman-teman, hanya bedanya di komponen-komponennya saja. Untuk contoh soal yang pertama, kita mulai dengan contoh soal yang paling sederhana, yaitu menentukan kombinasi linier dari vektor KL. Nah, teman-teman, di sini ini kan sama persis ya, seperti soal-soal di vektor bidang yang kemarin. Bagi yang belum nonton tentang soal-soal di vektor bidang, silahkan klik link di atas. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama di sini. Kita punya titik di K, yaitu dengan komponen X-nya 2, Y-nya negatif 5, dan Z-nya 4. Sedangkan di L kita punya X-nya 5, Y-nya 7, dan Z-nya 2. Nah, teman-teman, kalau ditanyakan tentang kombinasi linier pada vektor KL, caranya sama aja seperti kemarin, teman-teman. Kita harus mencari vektor KL-nya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk mencari vektor KL sama dengan komponen di L dikurangi dengan komponen di K. Berarti ini sama dengan, lihat teman-teman, X, Y, Z di L. Ini ya. Berarti tinggal kita masukkan ke sini. 5, 7, 2. Paham ya teman-teman? Kemudian dikurangi atau tanda negatif lain ini kita turunkan dengan komponen X, Y, Z di K. Yaitu di sini 2, negatif 5, dan 4. Kita tulis sini 2, negatif 5, dan 4. Udah deh, tinggal kita kurangi dulu untuk menentukan vektor KL-nya. Sama dengan 5 dikurang dengan 2 sama dengan 3. 7 dikurang dengan negatif 5. Ingat teman-teman, ketika negatif dan negatif bertemu secara langsung seperti ini, berarti tanda negatif ini harus dikalikan. Jadi di sini negatif kali negatif sama dengan positif. Jadinya 7 ditambah dengan 5 sama dengan 12. 2 dikurang dengan 4 sama dengan negatif 2. Oke teman-teman, ini adalah vektor dari KL. Nah, sekarang ditentukan kombinasi liniernya teman-teman. Jadi kombinasi liniernya langsung aja di sini. Kombinasi linier adalah 3 di X ini kita turunkan ya teman-teman. 3. Nah, di sini berarti untuk X kita ganti dengan I. Oke teman-teman, paham ya? Kemudian 12 ini kan posisinya Y di sini kan teman-teman. Dan di sini nilainya positif, berarti kita tulis positif 12. Y-nya kita ganti dengan J. Kemudian negatif 2, kita turunkan di sini negatif 2 untuk Z. Z-nya kita ganti dengan K. Nah, jadi inilah bentuk kombinasi linier dari vektor KL, teman-teman. Di sini kita punya soal yang kedua, yaitu diketahui vektor U sama dengan 2I ditambah dengan 3J dikurang dengan K. Dan vektor V adalah 5I dikurang dengan J ditambah 2K. Di sini yang menjadi pertanyaannya adalah vektor dari 2U dikurang dengan V adalah, oke teman-teman, ketika soal seperti ini di subbab materi yaitu operasi pada vektor ruang. Oke teman-teman. Nah, di sini kan ada operasi yaitu pengurangan dan perkalian vektor. Kita mulai aja ya teman-teman. Caranya gampang sekali teman-teman. Ini sama aja seperti yang tadi teman-teman. Jadi kita tulis di sini ya. Soalnya kita tulis lagi 2 vektor U dikurang dengan vektor V. Oke teman-teman. Sama dengan 2 ini kita turunkan. Kemudian vektor U-nya apa aja teman-teman? Vektor U-nya kan ada di sini 2I
ditambah dengan 3J dikurang dengan K. Ya kan teman-teman, yang ini vektor U-nya. Kurangnya dengan vektor V teman-teman. Langsung aja masukkan komponen di vektor V, yaitu 5I dikurang dengan J ditambah dengan 2K. Sekarang karena di sini ada bentuk perkalian, kita harus kalikan dulu teman-teman. 2 dikali dengan 2I sama dengan 4I. 2 dikali dengan 3J sama dengan 6J. 2 dikali dengan negatif K, negatif 2K. Oke teman-teman, kasih kurung. Oke, kurang ini turunkan, dan ini juga kita turunkan lagi teman-teman. 5I kurang J ditambah dengan 2K. Oke, paham ya sampai di sini teman-teman? Kita lanjutkan. Kita akan mengurangi atau kita akan melakukan operasi pada setiap komponen ini teman-teman. Biar mudah dan gak keliru nantinya, kita tulis dulu yang I dengan I, J juga dengan J, dan yang K dengan K. Oke, berarti di sini 4I kita turunkan. Kita lihat teman-teman yang ada I-nya juga di sini kan. Nah, sini kan nilai 5I ini positif kan teman-teman, yang di dalam kurung ini kan nilainya positif. Kita kalikan dengan yang di luar negatif ini teman-teman. Positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. 5I turunkan. Oke, paham ya? Kemudian kita lihat yang J-nya sekarang. Yang J di sini ada 6J, positif 6J. Kita tulis positif 6J. Kemudian kita lihat J yang sebelah sini teman-teman. Nah, di J yang sebelah sini kan nilainya negatif teman-teman. Tetapi dia di luarnya ada perkalian dengan negatif lagi teman-teman. Jadi negatif dikali dengan negatif sama dengan positif J. Oke. Kemudian di sini ada kita punya negatif 2K, negatif 2K. Kemudian di sini ada positif 2K teman-teman. Nah, di sini kan tandanya positif, di sini tandanya negatif. Negatif dikali dengan positif 2K sama dengan negatif 2K. Oke, sekarang tinggal kita selesaikan aja teman-teman di sini. 4I dikurang dengan 5I sama dengan negatif I, ya kan? Atau negatif 1I. Satunya nggak perlu ditulis, tulis aja I atau komponennya. Kemudian 6J ditambah dengan J, artinya 6J ditambah dengan 1J sama dengan positif 7J. Negatif 2K dikurang dengan 2K, negatif dan negatif. Nah, di sini kalau bentuknya seperti ini bukan perkalian ya teman-teman. Kenapa dia bukan perkalian? Karena negatif ini tidak langsung bertemu dengan negatif. Kalau negatifnya langsung bertemu dengan negatif, maka dia ada bentuk perkalian. Tapi kalau seperti ini, negatif 2K bertemu juga dengan negatif 2K, ini namanya operasi pengurangan teman-teman. Negatif 2K dikurang dengan 2K sama dengan negatif 4K. Nah, jadi bentuk vektor dari dua vektor U dikurang dengan V adalah negatif I ditambah dengan 7J dikurang dengan 4K. Nah teman-teman, jika soal yang tadi yang kita peroleh ini ada penambahan soal, tentukan panjang vektor dari vektor 2U dikurang dengan vektor V. Nah kita kan udah punya nih tadi vektor 2U dikurang dengan V, ini kan hasilnya teman-teman. Sekarang untuk menentukan panjang dari vektor 2 vektor U dikurang dengan V adalah, langsung aja teman-teman kita tulis di sini bentuk panjang vektor ya, 2 vektor U dikurang dengan vektor V sama dengan akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Nah, kalau bentuk seperti ini kan sama aja teman-teman di panjang vektor pada bidang ya kan teman-teman. Hanya saja pada vektor bidang kita cuma punya X dan Y, sedangkan pada vektor ruang kita punya X, Y, dan Z. Sekarang tinggal kita masukkan aja nilai X, Y, dan Z sama dengan akar X-nya berapa teman-teman? Negatif 1 kan? Buka kurung negatif 1, kuadratnya jangan lupa, ditambah dengan Y, Y-nya berapa? Positif 7
J. Berarti di sini 7 kuadrat ditambah Z-nya berapa teman-teman? Negatif 4 kan? Berarti di sini negatif 4 kuadrat. Oke, paham ya teman-teman? Sekarang tinggal kita selesaikan sama dengan akar. Teman-teman, kalau misalnya kalian punya atau nemu nantinya di soal dimanapun itu, kalau ada tanda negatif, bilangan yang bertanda negatif dipangkatkan dengan pangkat yang genap, hasilnya pasti positif teman-teman. Negatifnya jadi positif. Sedangkan misalnya kalian punya bilangan bertanda negatif teman-teman, dan pangkatnya adalah ganjil, misalnya 3, 5, dan seterusnya, maka hasilnya pasti ganjil teman-teman. Oke, itu adalah tips yang teman-teman harus ingat. Jadi negatif 1 kuadrat sama dengan negatif 1 kali negatif 1 kan teman-teman, jadi positif 1. Kemudian tambahnya kita turunkan, 7 kuadrat sama dengan 49. Kemudian tanda positif ini kita turunkan, negatif 4 kuadrat sama dengan positif 16. Jadi di sini hasilnya adalah akar 1 ditambah dengan 49 sama dengan 50 ditambah dengan 16 sama dengan 66. Jadi akarnya adalah 66 teman-teman. Nah, akar 66 ini bisa kita sederhanakan enggak? Enggak, akar 66 ini tidak bisa kita sederhanakan. Jadi panjang vektor 2U dikurang dengan vektor V adalah 66. Soal selanjutnya teman-teman, diketahui titik K 2, negatif 1, dan 3, titik L adalah 5, negatif 3, dan 6, kemudian titik M adalah 3, 1, dan 1. Di sini kita disuruh tentukan panjang dari 3 vektor KL dikurang dengan 4 vektor LM. Teman-teman, di sini perhatikan, kita disuruh tentukan vektor dari 3KL dikurang dengan 4 LM. Nah teman-teman, kita kan belum punya nih vektor KL-nya, dan kita juga belum punya vektor LM-nya. Biar mudah teman-teman, kita cari dulu vektor KL-nya. Berarti di sini vektor KL sama aja teman-teman, caranya ingat, yaitu titik L dikurang dengan titik K. Oke, sama dengan titik L-nya berapa? 5, negatif 3, dan 6. Oke, kemudian dikurangi, tanda kurang kita turunkan, titik K, titik K-nya berapa? 2, negatif 1, dan 3. Oke, paham ya sampai di sini teman-teman? Sekarang tinggal kita selesaikan untuk menemukan vektor KL. 5 dikurang dengan 2 hasilnya 3, negatif 3 dikurang dengan negatif 1. Ingat teman-teman, kalau negatifnya langsung bertemu seperti ini, tandanya dia dikali. Berarti ini negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti negatif 3 ditambah dengan 1 sama dengan negatif 2. 6 dikurang dengan 3 sama dengan 3, positif 3. Jadi ini adalah vektor KL teman-teman. Kita udah punya vektor KL. Sekarang kita membutuhkan vektor LM untuk bisa menentukan panjangnya. Berarti di sini vektor LM sama dengan M dikurangi dengan titik L. Sama dengan titik M apa aja teman-teman? Komponennya 3, 1, dan 1. Dikurang titik L. Dikurang titik L yaitu 5, negatif 3, dan 6. Oke, tinggal kita selesaikan. 3 dikurang dengan 5 sama dengan negatif 2. 1 dikurang dengan negatif 3, ingat teman-teman ini jadi penjumlahan, berarti 1 ditambah dengan 3 sama dengan 4. 1 dikurang dengan 6 sama dengan negatif 5. Nah, ini adalah vektor dari LM. Oke teman-teman, kita kan udah punya vektor KL dan juga vektor LM, iya kan, ini hasilnya. Sekarang kita akan menentukan vektor dari 3 kali vektor KL dikurang dengan 4 kali vektor LM. Berarti langsung aja teman-teman di sini 3
buka kurung, masukkan nilai dari vektor KL, yaitu 3, negatif 2, dan 3, dikurang dengan 4, turunkan vektor LM, yaitu negatif 2, 4, dan negatif 5. Oke teman-teman, ini langsung aja kita selesaikan dulu. Sama dengan 3 kali 3 yaitu 9, 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6, 3 kali 3 sama dengan 9. Tanda negatif kita turunkan. Nah, 4 ini teman-teman jangan dianggap negatif 4. Kita anggap aja di sini tetap positif 4 karena negatifnya udah kita turunkan kan. Sekarang 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 kali negatif 5 sama dengan negatif 20. Oke teman-teman, sekarang tinggal kita selesaikan. 9 dikurang dengan negatif 8. Ingat teman-teman, kalau udah seperti ini berarti negatif kali negatif menjadi positif. 9 ditambah dengan 8 sama dengan 17. Oke, negatif 6 dikurang dengan 16 sama dengan negatif 22. 9 dikurang dengan negatif 20 sama dengan 29. Nah, inilah hasil dari 3 kali vektor KL dikurang 4 kali vektor LM. Sekarang teman-teman kita baru menentukan panjang dari 3 vektor KL dikurang dengan 4 dikali vektor LM. Caranya teman-teman sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi di sini langsung aja teman-teman, sama dengan X kuadrat kan X-nya 17 ya. Berarti di sini 17 kuadrat ditambah Y-nya negatif 22 kuadrat ditambah turunkan di sini Z-nya 29. Berarti di sini 29 kuadrat. Oke, teman-teman. Sama dengan 17 kuadrat sama dengan 289 ditambah negatif 22 kuadrat sama dengan 484 ditambah 29 kuadrat sama dengan 841. Oke, sekarang tinggal dijumlahkan teman-teman. Sama dengan 289 ditambah 484 ditambah 841 sama dengan akar 1614. Nah, berarti panjang vektornya adalah 1614. Soal selanjutnya, diketahui titik A 1, 3, dan negatif 4, titik B adalah 5, negatif 2, dan 1, titik C adalah 2, negatif 1, dan negatif 1. Jika vektor A sama dengan vektor AB, sini vektor B sama dengan vektor AC, dan vektor C adalah 2 kali vektor A dikurang dengan vektor 3B. Yang ditanya, tentukan vektor C. Nah teman-teman, kalau misalnya lihat soal seperti ini, pasti kepikirannya susah ya teman-teman ya. Nah ini tuh sebenarnya teman-teman sama aja seperti cara yang udah kita lakukan sebelumnya teman-teman. Ingat di sini kan ada cluenya, vektor A sama dengan vektor AB teman-teman. Nah kita kan punya titik A dan punya titik B. Ya udah kita cari aja dulu vektor AB-nya. Kemudian vektor B sama dengan vektor AC teman-teman. Ya udah cari dulu vektor AC-nya. Nah yang ditanya adalah vektor C. Vektor C ini adalah nilai dari 2 kali vektor A dikurang dengan 3 kali vektor B. Udah, nanti kita akan menemukan vektor C. Oke, kita mulai ya teman-teman, perhatikan baik-baik. Kita akan mencari dulu vektor A sama dengan vektor AB teman-teman. Berarti kita cari vektor AB sama dengan E dikurangi dengan A, ya kan teman-teman? Berarti di sini sama dengan titik B yaitu 5, negatif 2, dan 1 dikurangi dengan titik A teman-teman yaitu 1, 3, dan negatif 4. Oke, tinggal kita kurangi aja teman-teman, sama dengan 5 dikurangi dengan 1 yaitu 4, negatif 2 dikurang dengan 3 sama dengan negatif 5,
1 dikurang dengan negatif 4 sama dengan positif 5, ya kan? Nah, ini adalah hasil dari vektor AB atau vektor A, teman-teman. Nah, ini kita punya A, di sini kita tulis vektor A. Oke, selanjutnya kita mulai untuk vektor B, teman-teman. Vektor B adalah vektor AC, teman-teman. Jadi kita cari sekarang. Vektor AC sama dengan C dikurangi dengan A, teman-teman. Oke, sama dengan C-nya adalah 2, negatif 1, negatif 1. Ini kan? Dikurang dengan A-nya yaitu 1, 3, dan negatif 4. Oke, sama dengan 2 dikurangi dengan 1 sama dengan 1. Negatif 1 dikurang dengan 3, negatif 4. Negatif 1 dikurang negatif 4. Ingat teman-teman, kalau tanda negatif bertemu seperti ini berarti negatif kali negatif jadi positif. Berarti negatif 1 ditambah dengan 4 sama dengan positif 3. Nah, jadi ini adalah nilai dari vektor B. Sekarang yang ditentukan sama kita adalah vektor C, teman-teman. Vektor C itu adalah 2 kali vektor A dikurang dengan 3 kali vektor B. Berarti vektor C sama dengan 2 kali vektor A dikurang dengan 3 kali vektor B. Tinggal kita masukkan aja, teman-teman, vektor A nya berapa dan vektor B nya berapa. Sama dengan 2 ini kita turunkan. Vektor A nya kan di sini ya 4, negatif 5 kan. Kemudian tanda negatif ini kita turunkan, 3 juga kita turunkan. Vektor B yaitu 1, negatif 4, dan 3. Oke, kita selesaikan yang perkaliannya dulu, teman-teman. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali negatif 5 negatif 10. 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, tanda negatif ini turunkan dulu, teman-teman. Berarti di sini sisanya 3 atau positif 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12. 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, sekarang teman-teman kita selesaikan. Sama dengan di sini aja ya. 8 dikurang dengan 3 yaitu 5. Negatif 10 dikurang dengan negatif 12. Ingat teman-teman, negatif ketemu negatif berarti negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi di sini adalah negatif 10 ditambah dengan 12 yaitu positif 2. Kemudian 10 dikurang dengan 9 sama dengan positif 1. Jadi nilai C di sini adalah 5, 2, dan 1.